Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Intanafila, saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah literasi digital yang nomor 1 yaitu pendapat tentang penyebaran video atau foto atau rekaman tanpa izin berlandaskan UU ITE 2008. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu mengungkap konsekuensi hukum penyebaran konten tanpa izin. Pendahuluan, latar belakang penyebaran konten pribadi tanpa izin, misalnya foto, video, atau rekaman sering terjadi di media sosial dan platform digital lainnya, yang menimbulkan kerugian besar bagi korban. Tujuan presentasi saya menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh pelaku penyebaran konten tanpa izin berdasarkan UU ITE serta hak-hak korban. Apa itu penyebaran konten tanpa izin? Definisinya, penyebaran atau pengunggahan foto atau video atau rekaman pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Contoh kasus, penyebaran video pribadi tanpa izin atau foto yang melanggar privasi untuk kepentingan pribadi. Kayak untuk pokoknya kayak kepentingan pribadi gitu. Dampaknya mengganggu privasi individu, menyebabkan rasa malu, kerugian emosional, dan dampak sosial negatif bagi korban dan juga termasuk perilaku bullying. UU ITE dan pengaturan penyebaran konten tanpa izin pasal 27 ayat 1. Saya mengambil pasal 27 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dampak di akses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur larangan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain, ya seperti penyebaran foto atau video itu tanpa izin dengan kepentingan pribadi. Dan pelaku penyebar informasi dapat dikenakan pidana, penjara atau denda. Fenomena penyebaran tanpa izin. Penyebaran tanpa izin, penyebaran konten pribadi seperti foto, video tanpa izin sering terjadi di media sosial. Kebanyakan banyak di video itu di TikTok atau YouTube. Ya, hal ini dapat merugikan pihak yang ada di dalam konten, baik dalam hal reputasi atau privasi. Ini dapat merugikan pihak yang ada dalam konten tersebut, baik dalam reputasi, baik itu reputasinya hancur atau pencemaran nama baik yang dan atau privasinya bisa jadi privasinya itu diumbar gitu. Terus penangkapan seringkali terjadi setelah korban melaporkan pelanggaran tersebut. Dampak sosial penyebaran tanpa izin, merusak reputasi dan citra individu, memicu kebencian atau permusuhan, meningkatkan trauma psikologis bagi korban. Ada dampak sosialnya, ada dampak hukumnya. Yang disebut tadi dampak sosial. Yang dampak hukum adalah sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan UU ITE. Korban dapat menuntut pencemaran nama baik. Jadi kalau ada orang yang melakukan pencemaran nama baik itu bisa dihukum, bisa disanksi. Korban bisa menuntut karena sudah tertera di UU ITE. Hak privasi dan perlindungan data dalam UU ITE. Pasal 31 UU ITE melindungi hak privasi individu. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin bisa dikenakan sanksi hukum. Perlu kesadaran akan pentingnya menjaga privasi orang lain di dunia digital. Pertimbangan hukum dalam penangkapan niat pelaku. Ditanyakan niat pelakunya itu apa? Apakah ada niat untuk merugikan korban atau kan ada itu gak berniat tapi ya kepencet gitu. Pokoknya niat pelaku gitu. Apakah ada niat untuk merugikan korban gitu. Dan 2, dampak terhadap korban. Apakah penyebaran
konten merusak reputasi atau privasi korban, dampaknya kalau hanya kalau hanya nggak terlalu berdampak besar itu kan bisa dipertimbangkan. Kan ditanyakan dulu dampak terhadap korban, apakah penyebaran korban itu merusak reputasi atau privasi korban. Nomor 3, dampak terhadap korban, apakah penyebaran konten merusak reputasi atau privasi korban, sama gitu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penyebaran konten tanpa izin bisa melanggar hak privasi dan mencemarkan nama baik. UU ITE memberikan dasar hukum untuk penangkapan pelaku penyebaran tanpa izin. Jadi bisa kalau ada korban bisa melapor ke pihak untuk menangkap pelaku. Edukasi tentang etika digital dan kesadaran privasi sangat diperlukan. Jadi butuh kesadaran untuk untuk berselancar di dunia digital. Sarannya, selalu minta izin sebelum menyebarkan foto atau video atau rekaman suara yang melibatkan orang lain. Dan terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.